Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, hidayah dan rahmatnya hingga kita bisa beraktivitas, melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang telah memberikan kenikmatan hidup yang perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang ini lewat pada saat ini. Baik kepada siswa saya terkait dengan mata kuliah hukum perkawinan dan waris. Pada hari ini saya akan membahas tentang pembagian ahli waris. Jadi pembagian ahli waris sendiri yang mana pembahasan pada hari ini terkait mengenai ahli waris juzul faid atau hal furud, ahli waris ashabah, ya. Yang kedua ahli waris terhijab, yang ketiga jalan atau cara pembagian waris. Baik, mungkin kita bahas satu persatu terkait pembahasan pada hari ini, yang mana menurut istilah pengertian waris adalah perpindahan harta hak dan kewajiban mereka yang sudah wafat kepada golongan yang disebut dengan ahli waris, yang merupakan kerabat atau karena adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan syariat Islam. Di pengertian warisan menurut bahasa ini bisa diartikan berpindahnya suatu atau baik itu materi atau non materi dari orang yang satu ke orang lain. Ya, waris ini mengakar pada kata al-irs ataupun al-miraj. Jadi menurut istilah pengertian waris adalah berpindahnya harta atau hak dan kewajiban mereka yang sudah wafat kepada golongan yang disebut dengan ahli waris, yang merupakan kerabat atau karena adanya hubungan perkawinan sesuai dengan aturan syariat Islam. Sedangkan ahli waris sendiri di sini dalam kajian hukum Islam ini adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta ya orang yang meninggal. Jadi kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata hal berarti keluarga atau famili. Jadi waris di sini atau berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Jadi ulama mengartikan bahwa ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka. Jadi ahli waris di sini dapat saya simpulkan pengertiannya bahwa orang yang berhak mendapat bagian dari harta. Ya. Jadi yang dimaksud dengan harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda atau harta benda dan hak-hak kebendaan serta yang bukan hak kebendaan. Baik, kita masuk ke sebab-sebab menjadi ahli waris. Yang pertama adalah nasab, ahli waris nazabiyah, ya, yaitu orang yang menjadi ahli waris karena ada hubungan nasab atau darah atau saudara. Ini yang sering dijumpai terkait orang-orang yang menerima warisan tentunya harus berdasarkan pertalian darah, ya, atau sekeluarga, baik dari ayah dari punya anak, ya, atau cucu, ya, dan mereka merupakan bagian-bagian dari penerima ahli waris. Yang kedua adalah perkawinan, ya, atau ahli warisnya sababiyah, ya, yaitu suami atau istri dari yang meninggal. Ini kita ketahui bahwa setelah
terikatnya perkawinan antara pria dan wanita, maka di sana ada hak dan kewajiban, dan setiap harta yang dihasilkan dari pernikahan apabila salah satu meninggal dunia, tentu salah satunya akan menerima warisan dari yang meninggal dunia. Maka ikatan dari perkawinan tersebut bukan saja mengikatkan pasangan, tetapi juga menjadi sesuatu yang mengharuskan atau mewajibkan kepada yang meninggal mewarisi harta perkawinannya kepada pasangannya. Jadi yang dimaksud dengan ahli waris dari pihak laki-laki ialah anak laki-laki atau disebut dengan al-iban atau cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, atau ibnul iban atau bapak al-abad, ya, datuk yaitu bapak dari bapak al-hajat, atau saudara laki-laki seibu sebapak, atau al-as-sakik, ya, jadi saudara laki-laki sebapak, atau al-akh ilyab, ya. Selanjutnya adalah macam-macam ahli waris. Di sini ada ahli waris duzul faid atau hal furud, ya. Jadi secara etimologi, duzul ini adalah kalian disebut dengan dazaul, ya, atau zawu yang artinya mempunyai. Sedangkan al faid kata jamak dari al faid yang artinya bagian. Jadi secara istilah mengatakan bahwa zawil furud adalah hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah dan dalam waktu yang keadaan tertentu. Jadi jelas bahwa setiap pembagian hasil waris yang ditinggalkan oleh ahli waris, tentunya ini telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kita laksanakan sesuai dengan pembagian tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam juzul faraid di sini artinya ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu, ya. Ya, di dalam Al-Quran ini menjelaskan yang menjadi juzul faraid di sini adalah yang pertama adalah anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak, ya, dalam hal ada anak, duda, janda, atau saudara laki-laki, saudara perempuan yang bergabung bersirikah dalam hal kalah. Dan adalah saudara perempuan dalam hal kalah, atau saudara laki yang saudara perempuan yang bekerjasama dalam kalah, saudara perempuan dalam hal kalah. Dari kelompok tersebut yang hanya menduduki zul faraid yang tidak dapat berubah tetap menjadi golongan lain dalam waris adalah ibu, duda, dan janda. Sedangkan yang lainnya dapat berubah kedudukan golongan warisnya, ya. Dari zul faraid idah di sini biasanya disebut juga sebagai ashabul furud atau zawil furud, ya. Zawil furud atau zawil furud ini adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi berkenaan dengan orang-orang yang mendapat harta warisan. Yang pertama adalah laki-laki yang terdiri dari ayah, kakek, ya, dari ayah, saudara laki-laki, laki seibu, atau laki-laki seibu, atau laki-laki saudara laki-laki, suami, atau dari pihak perempuan adalah istri, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, ya, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki, ibu dan nenek. Inilah yang terjadi di juzul faraid, ya.
orang-orang yang menerima warisan. Di ahli waris as-sabahnya, as-sabah sendiri artinya adalah ahli waris yang saham dan bagian-bagiannya ditentukan secara pasti di dalam nas Al-Quran maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkannya sebagian zawil furud. Disebut juga dengan as-sabah nazabiyah, seperti misalnya ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, jika pewaris yang meninggalkan anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, ya. Jadi dalam ayat ini bapak as-sabah, sedangkan bagian itu kan secara pasti itu mendapat sepertiga bagian harta warisan karena ibu adalah ahli waris zawil furud, ya. Jadi ahli waris akan mengambil semua sisa bagian hartanya setelah bagian ahli waris zawil furud dikeluarkan, atau golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi mendapat usubah atau sisa dari ashabul furud, atau mendapatkan sebuah jika tidak ada ashabul furudnya. Ya, para ulama mendasarkan kewarisan as-sabah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, antara lain adalah surat An-Nisa ayat 11, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibu mendapatkan sepertiga bagian. Jadi dalam ayat ini karena bagian bapak tidak disebutkan, maka dapat diketahui bahwa ayah adalah as-sabah, ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-hikul faridah biyah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-hikul faridah. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-hikul faridah biliha wama fakiya fadliya wala rajulin zakarin, yang artinya adalah bagikanlah harta warisan itu kepada orang-orang yang berhak atasnya dan berikanlah sisanya kepada orang laki-laki yang terdekat. Ini ada dua macam as-sabah di ilmu faraid, yaitu as-sabah sababiyah. Yang kedua adalah as-sabah nasabiyah. Ya. As-sabah as-sababiyah ini maksudnya adalah as-sabah karena adanya sebab, yaitu sebab memerdekakan budak. Ini ketika seorang budak yang telah dimerdekakan meninggal dunia dan tidak memiliki kerabat secara nasab, maka sang tuan yang memerdekakannya bisa mewarisi harta peninggalannya secara as-sabah sebagai balasan atas kebaikannya yang telah memerdekakan sang budak tersebut. Sedangkan as-sabah nasabiyah di sini maksudnya adalah as-sabah karena adanya hubungan nazab dengan si mayat, yang mereka yang masuk dalam kategori ini adalah semua orang laki-laki yang telah disebutkan nama pembahasan para penerima waris dari pihak laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu. Keduanya hanya menerima dari bagian pasti saja, ya. Para ulama membagi as-sabah nasabiyah menjadi tiga bagian. Dia as-sabah bin nafsi. Di sini as-sabah bin nafsi ini adalah mereka yang memiliki nazab dengan si mayat tanpa ada unsur perempuan, ya. Ini dalam Mustafa Al-Kain yang termasuk dalam kategori as-sabah ini adalah semua ahli waris laki-laki, sebagaimana telah disebutkan di atas. Sesuai dengan namanya, mereka bisa mendapat bagian as-sabah dengan sendirinya, bukan karena dijadikan as-sabah oleh ahli waris lain, yang juga bukan karena bersamaan dengan ahli waris yang lain.